Maka tiga hal yang kemudian dikaitkan dengan iman itu meliputi i'tiqad, ucapan dan perbuatan. Jadi satu i'tiqad, yang kedua ucapan, dan yang ketiga perbuatan. Tiga hal ini kalau tidak dikaitkan dengan iman ini tidak jadi, Pak. Artinya apa? Ini yang bersifat integrated, terpadu gitu maksudnya, Pak. Artinya iman itu hanya bukan soal i'tiqad saja, Pak. Bukan soal keyakinan. Iman itu juga menyangkut ucapan. Tetapi iman bukan i'tiqad dan ucapan saja, tapi perlu dibuktikan dengan perbuatan. Maka kalau bahasa kita itu al-imanu yakni al-tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Yang kedua wal iqraru bil lisan, baru diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kemudian iman dengan ucapan. Baru kemudian wa amalun bil arkani wal jawarih, dengan amalan yang kita kerjakan, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, yang melakukan berbagai macam kebaikan di dalam Islam. Itu adalah perwujudan nyata dari hal yang pertama dan kedua, yaitu i'tiqad dan ucapan. Sehingga kalau ada orang bilang aku itu mukmin, Pak, tapi tidak pernah sholat, maka ucapannya belum terbukti. Ada orang saya itu mukmin, Pak, tapi tidak pernah melakukan amalan yang dikaitkan dengan poin utama rukun Islam, mulai dari yang kedua sampai kelima ki ora kabeh, tidak semuanya. Maka itu yang kemudian hanya i'tiqad dan ucapan, tapi perbuatan. Sempurnakah imannya? No. Maka iman itu perlu digandeng dengan Islam. Islam gak akan ada kalau tidak ada iman. Iman gak akan sempurna kalau tidak ada Islam. Maka dua perkara itu datang secara beriringan, jobo jero, Pak. Luar dalam. Jadi iman itu garapannya di dalam, sementara Islam garapannya zahir. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu menggambarkan keislaman kita. Sementara apa yang ada di dalam diri nggak bisa kedetek, Pak, nggak akan bisa kelihat. Maka seperti Abdullah bin Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang dulu pernah hidup semasa dengan Rasul, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam dirinya, kecuali datang malaikat Jibril berkabar kepada Rasul, keislamannya palsu wahai Muhammad, dia akan menikammu dari belakang. Dan ternyata bukti itu benar, bahwa ia menggalang kekuatan dikit demi sedikit, grogoti, Pak. Jadi satu persatu penumpang iman itu diturunkan sama dia. Orang yang memang masuk Islam tidak kuat, lalu kemudian dikompori oleh Ubay bin Salul tadi itu. Dan puncaknya ketika terjadi peperangan Uhud, 1000 orang berangkat dari Mekah, dari Madinah. Lalu ternyata yang berangkat sampai ke medan perang hanya tinggal 700. Yang 300 itu dikompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak usah perang. Kalau bahasa kita itu gitu. Ngapain kalian capek-capek perang? Kalian pasti kalah. Kalian gak akan menang. Mendingan pulang aja, cari aman. Maka kemudian saling diiyakan oleh para pengikutnya. Akhirnya 300 pulang ke Madinah. 700 berangkat, Pak, tetap. Karena ini adalah merupakan bagian dari seleksi iman, siapa yang beriman dan siapa yang munafik, dan itu ketahuan pada waktu itu. Ini yang kemudian disebut dengan perbuatan. Dan keimanan tadi itu tidak ada yang tahu. Tapi karena malaikat Jibril berkabar bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam itu bukan karena Allah, tapi karena niat terselubung, sampai kemudian dia mendirikan masjid Diror. Di Madinah dulu pernah ada masjid Diror. Masjid yang memang dikatakan diror itu diambil dari kata doror, yang membahayakan persatuan umat, itu namanya diror. Masjid tandingan lah bahasa ini, Masjid Nabawi, masjidnya Rasul. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay juga diriin masjid, namanya Masjid Diror. Allah memerintahkan kepada beliau untuk menghancurkan ini, untuk menghancurkan Masjid Nabawi, masjidnya Diror. Karena keterkaitan dengan keimanan yang ternyata tidak tulus. Maka iman ini tidak bisa lepas dari tiga hal: keyakinan di dalam diri, apa yang diucapkan, dan kemudian perbuatan yang terus-menerus dilakukan sepanjang hayat.